Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tidak bisa apa-apa dan perbedaan memahaminya. Manusia tidak dapat berbuat apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Memahami yang demikian banyak perbedaan disebabkan karena memahami zatnya Tuhan banyak perbedaan di umat Islam. Dikarenakan memahami seruan ayat umat Islam atau yang bersyariat Islam banyak yang ingkar dengan seruan ayat dan beranggapan zatnya Allah Subhanahu wa taala sama dengan sifatnya makhluk mempunyai anggota badan dan bertempat. Yang demikian di sini cuma dua saja untuk membandingkan yang benar dan yang salah. Memahami zatnya Tuhan sesungguhnya zatnya Tuhan wajib berbeda dengan zatnya makhluk. Ini pengertian dari seruan ayat bila yang memahami sifat zatnya Allah Subhanahu wa taala sama dengan makhluk, artinya ingkar dengan seruan ayat. Mereka beranggapan zatnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai anggota badan dan bertempat. Yang demikian pasti mereka memuja atau menyembah berhala yang tersimpan rapi di dalam hati atau pikirannya sendiri. Dan biasanya mereka hanya iman satu sisi ayat Tuhan di atas saja dan sisi ayat Tuhan dekat saja, atau disebut bertauhid bermata sebelah, yang dikiaskan di zaman akhir akan ada Dajjal membelah Imam Al-Mahdi menjadi dua bagian. Sedangkan umat Islam sepakat yang ingkar dengan ayat disebut kafir. Biasanya yang demikian mereka mengajak umat agar kembali ke Al-Quran, akan tetapi mereka tidak sadar mereka sendiri telah jauh dari Al-Quran walau setiap saat mereka membacanya. Seperti yang disabdakan baginda Nabi Muhammad SAW, di zaman akhir banyak yang membaca ayat-ayat Al-Quran tidak sampai ke kerongkongannya, dikarenakan ingkar dengan seruan ayat dan menyekutukan Tuhan dengan makhluknya, atau yang disebut dengan kafir, kekafirannya dirinya sendiri walau syariatnya sama dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Makhluk tanpa pertolongannya Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa. Ini pemahaman iman yang ada di wilayahnya rohani. Tidak dapat dipahami dengan pikiran yang memahami makhluk. Tidak dapat berbuat apa-apa yang dipahami dengan rohani dan jasmani atau pikiran atau hatinya sangat-sangatlah berbeda. Karena yang memahami dengan pikirannya beranggapan ruhnya dikira sama dengan zatnya Tuhan. Bahkan ada yang mengira dirinya lahir batin sama dengan Tuhan dan mengira dirinya menyatu dengan Tuhan. Biasanya yang demikian memahami Nabi Muhammad, Nur Muhammad, rohnya dan Tuhan dipahami jadi satu kesatuan dalam dirinya sendiri. Mungkin sanadnya mereka ke Raja Fir'aun. Bedanya mereka tidak berikrar sebagai Tuhan, sedangkan Raja Fir'aun berikrar sebagai Tuhan. Mereka kira manunggalnya kawula dengan Gusti bagaikan seduhan kopi dapat tercampur rasa manisnya gula, pahitnya bubuk kopi dan panasnya air menjadi satu rasa. Dan bukti ini ada di YouTube. Bila sholat berjamaah hanya imam yang boleh membaca Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahnya dipahami dengan bahasa Jawa, kalau di bahasa Indonesia kan sama dengan Allah dirinya. Manunggalnya kawula dengan Gusti yang benar. Kawula atau semua makhluk bagaikan seduhan kopinya yang pasti membutuhkan wadah atau cangkirnya sebelum
Sesudah habis seduhan kopi cangkirnya wajib ada. Zatnya Tuhan maha menyempitkan semua makhluknya seperti cangkir. Seduhan kopi pasti membutuhkan wadahnya. Di dalamnya ada isi atau tidak ada isinya, cangkir tetap disebut cangkir. Akan tetapi sifatnya tidak sama dengan cangkir. Ini hanya sarana untuk berpikir saja. Zatnya Tuhan meliputi semua makhluknya luar dalam, dan zatnya maha kekal, tidak ada permulaannya dan akhirannya atau kesudahannya, yang berpindah-pindah, membesar, mengecil, tidak dapat disebut maha kekal. Jangan ingkar seruan ayat. Yang ingkar berarti di dalam dirinya terdapat musyrik hati atau hanya memuja berhala yang tersimpan di hati atau pikirannya sendiri atau kafirnya dirinya sendiri. Jangan hanya iman satu sisi ayat, Tuhan di atas saja atau Tuhan dekat saja. Bila hanya iman satu sisi ayat saja disebut tauhid, disebut bertauhid bermata sebelah, atau hanya mendapatkan sebelah dari yang diimani Imam Al-Mahdi, yang dikiaskan Dajjal membelah Imam Al-Mahdi menjadi dua bagian. Kembalilah ke Al-Quran. Semua makhluk atau semua alam semesta dan beserta semua isinya berhadapan dengan penciptanya, atau semua makhluk pasti membutuhkan Tuhannya, disadarinya atau tidak, dan membutuhkan makhluk lainnya, dan manunggallah agar mendapatkan ridhonya. Manunggalnya diri, jasad, pikiran, hati, jiwa, dan ruh bersujud kepadanya, dan setiap bagian itu ada ilmunya masing-masing dan makrifatnya pun berbeda-beda. Jasad, pikiran, dan hati yang disebut jasmani hanya dapat makrifat ke zatnya makhluknya saja, tidak lebih. Makrifat ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dapat dipahami, diketahui, atau yang dapat mengetahui zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala wilayahnya rohani, tepatnya jiwa atau rasa dalam jiwa yang berdekatan dengan ruh. Karena ruh dibekali persaksian dan perjanjian, atau disebut dengan Islam sejati atau Islam yang menjadi bekal setiap manusia dilahirkan ibunya ke muka bumi ini. Merahmu jasad sampai hatimu, yang melakukan syariat agamamu, putih itu jiwamu. Makrifat zat wilayahnya jiwa. Hijau itu jati dirimu, atau yang dibekali Islam yang menjadi bekal dilahirkan. Islam yang sesungguhnya yang kalian imani sama dengan yang membekali Islam di awal kehidupan dalam kandungan ibumu. Sesungguhnya baginda Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna syariat agama dari para nabi sebelum para nabi sebelumnya. Semua nabi satu tauhid, satu Tuhan, satu tujuan, mencari ridhonya Tuhan. Bila yang kalian imani menyelisihi Islam sejatimu atau yang menjadi bekalmu, berarti kalian tidak layak disebut umatnya para nabi, dan pasti di depan barisanmu terdapat barisan syaitan atau iblis yang bersifat menyesatkan umat manusia, yang akan mendapatkan syafaat nabi yang masih dalam jamaahnya nabi, dan tidak ada hijab atau tertutupi barisan para iblis sang laknatullah. Imanmu
pintu surgamu, salah imanmu surganya Dajjal yang tanpa hisab yang akan kalian dapatkan. Orang-orang yang mengaku sebagai panitianya surga dan neraka, mereka hanya akan masuk surganya yang bermata sebelah, sama dengan tauhidnya yang hanya iman satu sisi ayat saja. Semoga iman hidayah terlimpahkan ke umat manusia tanpa kecuali, dan ilmu itu untuk dicari, bukan datang sendiri. Yang mencari belum tentu mendapatkan, apalagi yang hanya berdiam diri. Dan carilah yang bersanad ke Nabi, jangan sampai bersanad ke iblis. Bila salah iman, amal sebaik apapun, sebanyak apapun, hanya terbalaskan api neraka. Wassalam.